Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk kali ini Bari akan membahas soal uji kompetensi matematika khusus untuk siswa kelas 7. Mari anak-anak kita perhatikan soal-soal yang kemarin sudah kalian kerjakan, yang mendapat 100 dari ucapan selamat. Yang belum bisa kalian perhatikan beberapa pembahasan berikut ini. Oke, kita mulai nomor 1, yaitu urutkan bilangan bulat negatif 11, negatif 20, negatif 8 dan negatif 40 dari terkecil ke yang besar. Baik anak-anak, di dalam bilangan bulat sudah kalian ketahui bahwasanya nilai dari bilangan negatif semakin ke kiri itu akan nilai semakin kecil dari bilangan yang berada di sebelah kanan. Kalau kita lihat dari garis bilangan, ya, misalkan di sini kita buat garis bilangan kembali supaya kita tahu, oh, kenapa jawabannya C, Pak. Nah, ini misalkan garis bilangan, konsep dasar di dalam bilangan bulat yaitu adalah nilai yang berada di sebelah kiri. Nilai semakin ke kiri berarti nilainya akan lebih kecil daripada nilai yang semakin ke kanan. Sehingga di kanan itu tandanya positif, di kiri tandanya negatif. Sehingga kita lihat dari negatif 11 itu, kemudian negatif 20, negatif 8, negatif 40. Letak-letak angka-angka ini di dalam garis bilangan yang paling kiri adalah negatif 40. Sini kemudian disusul dengan negatif 20. Kemudian lagi disusul dengan negatif 11. Kemudian yang terakhir adalah negatif 8. Sehingga kita bisa melihat urutan yang paling kecil ke besar adalah negatif 40, negatif 20, negatif 11, dan negatif 8. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 1. Kemudian kita lihat soal nomor 2, anak-anak. Di dalam nomor 2 kita bisa melihat pada operasi hitungan bilangan bulat, angka 0 adalah unsur identitas. Apa kemarin unsur identitas? Yaitu jikalau bilangan bulat ditambah dengan satu unsur identitas, hasilnya akan sama. Karena ini adalah unsur identitas, maka ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan. Jawabannya A. Kemudian nomor 3, soalnya suhu suatu benda adalah negatif 27 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah ada kata-kata selain kita ada negatif, ada positif, sekarang ada naik, ada turun. Sehingga dengan kata-kata istilah seperti itu bisa kita simpulkan anak-anak bahwasanya kalau ada kata-kata naik berarti ini adalah operasinya penjumlahan. Kalau turun berarti negatif. Sehingga kita peroleh negatif 27 ditambah 32. Kalau kita lihat pada garis bilangan, ke kiri 27, negatif 27, kemudian habis itu ke kanan 32 langkah. Nanti di sini plus 32. Atau kalau kalian waktu di SD atau MI membahasnya adalah hutangnya 27 dibayar 32, sehingga sisa uangnya untuk pembayaran tadi adalah 5. Begitu, itu jawabannya untuk nomor 3. Jawabannya A. Oke, mudah ya anak-anak ya. Jadi tinggal ke kiri 27, ke kanan 32. Atau boleh kita menggunakan kalau konsep seperti ini, 32 dikurangi 27, boleh. Yang besar dulu kita taruh di depan, kemudian kita kurangkan yang kecil. Begitu. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini adalah hasil dari negatif 11 ditambah
negatif 9. Hati-hati, kemarin sudah kita bahas kalau ada pertemuan dua tanda, anak-anak ya, ada dua tanda seperti ini, berarti nanti harus kita hilangkan negatif 1 ditambah negatif 9. Nah, berarti ada yang bertemu di sana dua tanda positif dan negatif ini. Ini menjadi apa nanti? Menjadi plus ketemu min menjadi negatif, sehingga kita peroleh negatif 11, negatif 9. Nah, ini kalau kita lihat di garis bilangan, dia ke kiri 11, ke kanan ke kiri lagi 9. Berarti bisa kita lihat semakin ke kiri, sehingga kita peroleh 11 ditambah 9 adalah jawabannya ke kiri 20. Nah, gitu. Jawabannya adalah D. Nah, begitu. Udah ya. Kemudian nomor 4 sudah, sekarang nomor 5. Sama hasil dari negatif 21 dikurangi negatif 10. Hati-hati, ada pertemuan dua tanda, harus kita hilangkan. Anak-anak, di dalam pertemuan dua tanda ini berhati-hati. Nah, supaya memudahkan kita untuk menghitung, maka alangkah baiknya kalau ada pertemuan dua tanda ini seperti ini, negatif 10. Nah, ini kita hilangkan dulu, negatif ketemu negatif. Wah, menjadi apa nanti? Menjadi positif, yaitu negatif 21 ditambah 10. Hati-hati ya. Sekarang bisa kita lihat, karena lebih besar 21 negatif ya, maka nanti 21 dikurangi 10, tandanya negatif dulu. 21 kurang 10 adalah 11, negatif 11. Jawabannya adalah A. Menggunakan garis bilangan, ke kiri sebanyak 21, kemudian ke kanan 10, temunya negatif. Hutangnya 21 dibayar 10, masih sisa hutang 11. Gitu. Kemudian soal nomor 6. Kita lihat soal nomor 6. Nah, dari sini beberapa kita lihat perhitungan, berarti kita harus cek satu persatu nih anak-anak ya. Kita cek satu persatu. Jadi kita nggak bisa menentukan mana yang benar mana yang salah nih. Sebelum kita cek satu persatu, yuk kita cek satu persatu. Tidak ada masalah. Hati-hati, ada pertemuan dua tanda. Ini menjadi 6. Maaf. Tapi berapa tadi? Ya udah, kita tulis saja lagi. Plus ditambah negatif 1 sama dengan, apakah sama dengan 7? Ya, kita cek ya. Nah, ini ada pertemuan dua tanda, negatif ketemu positif. Nah, ini berubah. Nanti akan berubah menjadi apa anak? Berubah menjadi negatif. Jadi 6 dari sampingkan saja, 6 dikurangi 1. Jawabannya berapa? 5. Wah, di sini adalah negatif 7, berarti tidak sama. Salah. Kemudian yang B kita cek. Negatif 11 ditambah 5. Apakah sama dengan negatif 6? Ya, karena yang besar itu negatif, maka yang besar kita kurangkan yang kecil karena tandanya berbeda. Kalau tanda berbeda bisa kita kurangkan. 11 dikurangi 5. Tapi ingat, tanda negatif dituliskan dulu di sini negatif. 11 dikurangi 5 adalah 6. Apakah sama? Iya, sama. Ini jawabannya A. Pas, jawabannya yang B. Tidak percaya Pak? Boleh kita cek yang C, negatif 4, negatif 2. Hati-hati, ada pertemuan dua tanda, negatif ketemu negatif. Nah, ini berubah menjadi positif kan ya. Nah, menjadi positif, negatif 4 plus 2. Hati-hati, berbeda, dua tandanya beda, negatif dan positif, besarnya adalah negatif, maka kita tulis negatif dulu. 4 dikurangi 2, jawabannya 2. Apakah sama? Tidak sama. Yang terakhir 8 dikurangi negatif 3. Apakah dia jawabannya juga 5? Kita cek ya. Ada pertemuan dua tanda, negatif ketemu negatif menjadi pasti positif. Nah, sekarang kita bisa melihat 8 ditambah 3, ketemunya 11, tidak sama lagi.
Kita lanjutkan lagi anak. Untuk soal nomor 6 sudah. Sekarang kita lihat soal nomor 7. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk sederhana dari negatif 7 ditambah 12 ditambah negatif 13. Sama, jadi kita perlu menjadikan kalau ada dua tanda yang berbeda kita jadikan satu. Itu di sini kita ketemu negatif 7 ditambah 12 ditambah negatif 13. Nah, karena ada dua tanda yang berbeda, ini harus kita sederhanakan dulu untuk menjawab. Atau boleh anak-anak kalian menggunakan sifat yang namanya asosiatif, yaitu dikelompokkan dulu. Ini kita kerjakan dulu, kita kasih tanda kurung, boleh. Jadi nanti hampir sama. Jadi negatif 7 ditambah 12. Karena yang besar, karena ini tandanya berbeda, kedua bilangan ini bisa kita kurangkan. Nah, sekarang kita lihat yang besar siapa? Tandanya positif. Sehingga kita tulis dulu positif. Positif boleh kita tulis, boleh tidak. 12 dikurangi 7, ketemunya adalah 5. Kemudian pertemuan dua tanda, kita lihat pertemuan dua tanda ini positif ketemu negatif, menjadi negatif. Negatifnya adalah 13. Kemudian bisa kita jumlahkan kedua bilangan ini. Nah, beda tanda positif dan negatif, boleh menjadi operasi pengurangan dengan cara yang besar tandanya kita tulis dulu. Yang besar tandanya berapa? Apa ini anak? Dan tandanya adalah negatif, sehingga 13 dikurangi 5 ketemunya adalah 7. Ketemunya adalah 8. Jawabannya adalah A di sini. Yaitu yang nomor 7. Nomor 7. Sekarang nomor 8. Nomor 8 hampir sama dengan soal nomor 7, yaitu hasil dari negatif 9, negatif 3 dikurangi negatif 5. Bisa kita cek di sini ya. Yaitu yang pertama adalah negatif 9, negatif 3, negatif 5. Tadi boleh kita kelompokkan dulu sambil pertemuan dua tanda kita jadikan satu. Yang depan kita kelompokkan dulu. Karena ini tandanya sama, maka boleh dijumlahkan langsung. Tapi syaratnya tanda yang sama itu kita tulis dulu. Negatif 9 ditambah 3. Ketemunya 12. Kemudian negatif ketemu negatif kita tulis di sini menjadi positif. Kemudian negatif 5-nya kita turunkan sehingga kita peroleh ada dua tanda berbeda, maka menjadi operasi pengurangan dengan yang besar dikurangi yang kecil. Syaratnya tanda yang besar kita tuliskan negatif dulu karena yang besar negatif. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Ketemunya jawabannya D. Begitu anak-anak. Jadi menggunakan sifat asosiatif kita kelompokkan dulu baru kita kerjakan. Kemudian jikalau ada dua tanda berbeda maka boleh menjadi operasi pengurangan. Syaratnya yang besar dikurangi 1 dan tanda yang besar ditulis dahulu. Itu nomor 8. Kita lihat nomor 9. Ya, kita lihat nomor 9. Nomor 9 di sini mungkin agak sedikit berbeda bagi kalian di SD dan MI dulu. Ada yang belum pernah mendapat soal seperti ini, tidak ada masalah, maka kita bahas bersama-sama anak-anak. Yuk. Di sini tentukan nilai X. Negatif 203 sama dengan 49 ditambah X. Berarti anak-anak kalian harus mencari X-nya ini berapa. Jadi 49 ditambah berapa supaya menjadi negatif 203. Ini boleh anak-anak kalian boleh membuat bentuk seperti ini ditambah X. Bilangan 49 ini boleh kalian pindah ke kiri. Syaratnya kalau kalian pindah nanti di sini kan tandanya positif anak-anak. 49 itu kan tanda positif. Kalau pindah ke kiri, maksudnya sebelah kiri sama dengan nanti tandanya berubah menjadi tanda negatif. Sehingga kita tulis di sini negatif 203 yang tadi positif 49 pindah ke kiri itu menjadi negatif 49.
sama dengan X. Nah, X-nya sudah ketemu. X-nya adalah berarti negatif 203 dikurangi 49. Karena tandanya sama, maka ini boleh menjadi operasi penjumlahan. Syaratnya tandanya kita tuliskan dulu tanda negatif. 203 ditambah 49 berarti 252. Itu sama dengan nilai X-nya. Ketemunya negatif 252. Kita lihat jawabannya adalah A. Gimana? Jadi kalau kalian belum menemukan soal seperti ini, jadi berapa nilai X-nya? Boleh kalian menggunakan kata-kata 49 ditambah berapa supaya menjadi negatif 203. Atau boleh dari bentuk ini negatif 203 sama dengan 49 ditambah X. 49-nya ini kita pindah posisinya, yang semula di kanan sama dengan, sekarang di kirinya sama dengan syarat kalau kita berubah 49 kita pindahkan, maka berubah tandanya. 49 tandanya positif, kita pindahkan tandanya jadi negatif di sini, min 49. Sehingga kita boleh negatif 203 dikurangi 49. Sama-sama tandanya boleh menjadi operasi penjumlahan. Syaratnya tanda dituliskan dulu. 203 plus 49 negatif 202. Begitu anak-anak. Ya, kita lanjut ya. Itu nomor 9. Sekarang nomor 10 terakhir. Kita lihat dari suatu permainan seorang pemain mendapat nilai 10, kemudian negatif 60, kemudian negatif 40 dan 150. Nah, di sini pertanyaannya adalah hasilnya berapa, kan begitu. Hasilnya berapa? Kalau ada kata-kata hasil yang ditanyakan berarti ini adalah penjumlahan. Bisa kita tulis 10 ditambah negatif 60 ditambah negatif 40 ditambah 150. Nah, untuk bentuk seperti ini maka ada beberapa tanda yang harus kita jadikan satu dulu, karena di sini ada pertemuan dua tanda supaya mudah untuk nanti kita menghitung, sehingga kita peroleh positif ketemu negatif ini jadi negatif, positif ketemu negatif jadi negatif. Kita tulis dulu perubahan tanda tadi. Yang pertama adalah 10 dikurangi jadi 60 ya, kemudian ditambah lagi 40, kemudian ditambah lagi 150. Ingat, positif negatif jadi negatif, positif negatif jadi negatif. Nah, dari sini kalian boleh, jadi boleh kita kelompokkan dulu anak-anak. Kalau kalian ingin dikelompokkan dulu, kita kelompokkan begini, boleh, nggak ada masalah. Nah, ini kita kelompokkan. Kita kasih tanda menggunakan sifat asosiatif. Yuk kita kelompokkan. 10 dikurangi 60, jawabannya adalah negatif 50 ya. 60 dikurangi 10, tandanya yang paling besar adalah negatif 50. Kemudian negatif 40 ditambah 150. Yang besar siapa nih? Tandanya berbeda kan, menjadi pengurangan tuh. Tandanya positif Pak. Oh iya, positif. 150 ditambah 40. Maaf, 150 dikurangi 40. Berapa dia? Adalah 100 berapa? 110. Nah, sekarang kita lihat 150 ditambah 110. Beda tanda nih. Nah, yang besar siapa? 110, tandanya positif. 110 dikurangi 50, jawabannya adalah plus 60. Nah, tentunya adalah B. Oke anak-anak, itu tadi 1 sampai 10 pembahasan soal uji kompetensi pertemuan 3 yang nilainya dimasukkan pada nilai keterampilan, karena di tempatnya Pak nanti Pak akan membuat nilai keterampilan, nilai ulangan harian atau nilai pengetahuan. Nah, selamat yang sudah mendapat nilai 100. Yang belum mengerjakan nanti ada soal tersendiri. Silahkan nanti selalu dipantau aplikasi e-learning. Mudah-mudahan aplikasi e-learningnya sudah migrasi ke server yang lebih bagus lagi, supaya nanti kalian tidak kerepotan untuk